Waktu-waktu pertama gue belajar makeup itu di masa pandemi, sekitar tahun 2020 gitulah. Dulu gue nggak tahu yang cocok atau look yang dimau, jadi beneran explore belajar dari YouTube. Dulu juga gue nggak ngerti apa itu undertone segala macamnya. Sekarang, gue agak bisa lihat mana yang cocok dan enggak. Semoga ya. Di sini gue pengen recreate makeup look dari 2021. Please jangan ketawa. Gue dulu nggak pedean banget pula, jadi kalau foto tetap pakai masker. Di video ini bakal full face tapi ya. Nah, bakal sambil recreate eye look yang gue temukan dari Xiao Hongshu ini. Meski agak takut karena dua warna berikut kelihatannya kurang bagus di gue, biru dan abu-abu. Tapi, semoga lebih cakep ya. Kalau masih jelek, ya udahlah. Let's get to the video. Gue males pakai primer, jadi mau menjadikan produk setting spray sebagai step tersebut. Setting spray dari Marshmallow ini bagus, jujur. Pas disemprot di muka, detik-detik mengering pertama ada efek teki. Dan nggak ada masalah waktu ditimpa complexion. Jadi maksudnya bisalah dijadiin primer. Tapi semprotannya kurang bagus. Kayaknya bolongnya gede banget, jadi butirannya gede dan deras. Sayang banget spraynya super brutal kayak gini. Di video ini gue juga sambil nyobain beberapa makeup baru, kayak setting spray si Marshmallow tadi. Step color corrector pakai makeup lama sih. Ini palette concealer punya Vocalour sama satuan yang Sanye. Jawaban gue masih sama. Palette Vocalour ini lucu, tapi nggak semua warnanya kepake. At least di gue yang medium skin tone atau sawo matang. Cocoknya di fair skin tone. Di sini gue pakai warna hijaunya aja. Lebih mending beli satuan kalau color corrector, biar lo bisa pilih dan beli warna yang beneran kepake, biar nggak mubazir. And then, gue timpa pakai concealing base punya Pixi sebagai spot conceal. Tipe concealer yang enak buat nutupin bekas jerawat dan sebagainya. Tapi kalau under eye kurang karena gampang creasing. Disclaimer, di video ini kali pertama gue nyobain foundation baru Pixi alias first impression. Tapi setelah gue pakai lagi, gue masih mendapat hasil yang sama which is nggak terlalu menyenangkan. Nanti deh gue jelasin. Bentar, gue nanya dulu buat yang punya produk ini. Dia dikocok dulu sebelum pakai nggak? Karena gue nggak nemu instruksi demikian di oren ataupun packagingnya. Buat tekstur, tipe yang lebih condong ke cair, di bagian muka yang terhidrasi dengan baik, dia lumayan enak diratakan. Meski gue notice buat spot kering, emang agak seret pas di blend. Finishnya matte, dan oil controlnya lumayan sih. Buat harganya yang sekitar 20 ribuan, coveragenya bagus, medium to full. Dan meski matte, dia masih kerasa ringan, bukan yang ketarik kering banget. Tapi, ada tapinya nih. Gue nggak ngerti kenapa di gue dia susah nempel di bagian dahi dan hidung. Malah bolong-bolong gitu loh, dan semakin gue coba blend, malah makin keangkat. Kelihatan kan kayak ada bagian kepisah di dahi. Bingung, padahal bagian muka lain nggak gitu. Iya sih, di dagu gue yang bertekstur kelihatan agak kering, tapi nggak sampai begitu. Gue kira gara-gara waktu itu gue bedain pelembab di dahi, jadi formulanya nggak nempel. Tapi pas gue samain, hasilnya juga sama, foundation di dahi bolong-bolong. Jadi bingung apakah ini gue nggak bisa pakai foundationnya atau ada unsur lain yang jadi penyebabnya. Nggak gue shake sebelum pakai, mungkin. Soalnya nggak ada instruksi demikian kayak si Implora. Kalau lo punya foundation ini, please tell me cara pakainya dan hasilnya gimana. Lanjut pakai concealer, bukan baru juga. Ini dari Stacy. Shade ini keterangan banget di gue, sekalian dijadiin step highlight juga. Coveragenya lumayan lah, meski baunya agak aneh in my opinion, mirip-mirip bau bleaching rambut. Eyebrow wax stick dari Pink Flash ini udah gue punya cukup lama, tipe praktis karena tugas dia lebih kerapiin aja, dan udah ada brushnya yang mirip sikat gigi kecil gitu. Lumayan kok, hasil alisnya kayak berserat, soalnya gue pakai yang clear. Paling jigraknya nggak tahan lama banget seharian di alis tebal gue, mesti pakai agak banyakan juga kalau mau stay lama. Kalau budget lo di bawah 50 ribu dan pengen punya loose powder bagus, cobain bedak tabur versi baru dari Dazzle Me. Jelas ya dia upgrade dari versi lama, dari segi formula dan isinya juga lebih banyak. Butiran bedaknya halus, ngasih efek matte tapi nggak kerasa kering atau dempul. Dia juga wanginya standar, nggak manis yang cukup menyengat kayak yang lama. Oil control lumayan, poin plus tambahan buat gue adalah ukuran puffnya cukup gede, jadi 3 jari gue bisa masuk talinya. Overall a good loose powder deh dia. Karena kan fokus recreate makeup lama ini ada di eye look, jadi gue mencoba nyari referensi makeup dari Xiao Hongshu dan dapet eye makeup ini. Seperti yang dibilang di awal, rasanya biru dan abu-abu bukan warna paling bagus di gue, karena bikin complexion kelihatan pucat kayak orang sakit. Sekaligus agak memperjelas ashy tone kayak kantung mata. But let's try it, dan biarkan kalian menilai hasil akhirnya nanti gimana.
Pertama gue ambil nih warna abu-abu matte, di-apply di seluruh eyelid, lengkung dalam mata yang nyambung ke alis sama under eye. Gue pakai brush pipih karena pengen pigmentasi maksimal, soalnya dia abu pucat gitu kan, jadi pas dipakai pun caranya agak diteken-teken gitu. Bentuk eye makeup-nya juga agak naik ya, biar kayak ala-ala sayap kupu-kupu. Warna selanjutnya, biru terang matte, kasih di inner corner dan nggak berhenti di ujung mata dalam. Jadi bentuknya dibawa ke bawah, hampir kayak bikin setengah lingkaran gitulah. Di gue birunya agak muted ya, nggak senyala yang direferensi. Jadi gue timpa pakai eyeshadow putih di atasnya. Masih pakai warna biru tadi, gue bikin bentuk sayap ala-ala di area luar atas, deket ke alis, di atasnya yang abu. Ngikutin gambar aja intinya, alis gue nggak ketutup banget, jadi sorry kalau kelihatan ganggu. Buat aksen yang under eye, gue kasih concealer dulu karena takut nggak terlalu muncul warnanya. Bentuk segitiga dan bulat di bawahnya. Timpa warna biru tadi deh kalau udah jadi. Biar berdimensi, gue kasih abu lebih deep, tapi ternyata terlalu gelap. Jadinya gue sibuk sendiri nyoba tone down warnanya. Biar nggak terlalu harsh dan lebih nyatu, gue timpa abu-abu awal dan blend pakai loose powder. Kasih juga si abu lebih gelap itu di garis under eye tanpa kena aksen yang biru. Ingat lengkung abu deket hidung di step awal? Pertegas juga bentuknya, buat nanti jadi ala-ala antena si kupu-kupu. Di gambar ternyata si bulat di bawah itu agak gelap, jadi gue tambahin abu juga di sana. Dua palet ini bukan baru, by the way. Si yang segede bagai ini dari iMagic. Kalau glitter palet ini dari Unleashia. Gue apply si glitter pakai jari aja, biar lebih pop dan kelihatan. Kasih di area inner corner yang biru sama eyelid di bagian tengah. Palet ini cakep banget sumpah. Kalau lo demen glitter, cus beli. Lumayan pricey sih tapi. Palet warna-warni tadi juga bagus, cuma kalau lo jarang main warna, mending gak usah beli, takut nggak kepake. Di lengkung abu antena, kasih masing-masing 2 manik-manik. Harusnya yang atasnya lebih kecil, tapi punya gue habis, jadi ya udahlah ya. Yang penting kelihatan bentuknya. Also ternyata di bagian liner, atasnya ada warna biru dikit, jadi gue tambah lagi. Nggak harus kelihatan banget, yang penting ada hint biru di atas liner yang abu. Final look eyeshadow-nya begini. I don't know, menurut lo gimana? Pilihan warnanya bukan favorit gue, tapi bentuknya lumayan lah ya. Ini gue nyoba maskara baru dari Gute dan bagus banget. Harganya under 50.000 dan gue cukup terpukau sama hasilnya. Jujur lebih gede dari yang gue kira. Buat aplikator, dia unik bentuknya. Kayak spiral dan lebih ramping di tengah. Agak mirip merek M yang lash lip. Di bulu mata gue yang 5E lemah letih lesu lelah lunglai, dia bisa loh ngangkat dan bikin jigrak lentik. Feel-nya juga ringan, nggak clumpy sama sekali. Poin tambahan lagi, dia lentiknya tahan lama seharian. Si maskara ini sempat gue mention di video full face makeup yang paling murah. Kalau lo mau maskara bagus dan affordable, cobain dia aja. Setahu gue, koreksi kalau salah, Gute juga brand lokal, so a good option. Tidak mungkin ya di channel gue nggak pakai bulu mata palsu. Buat fake lashes bawah, gue pakai yang individual. Pakai 3 biji aja, penempatannya di area abu, biar yang angset biru nggak ketutupan. Lanjut deh ke yang fake lashes atas, demennya tipe yang agak berjarak gitu, ala-ala Douyin. Ini juga produk baru, biar kalian nggak bosen kontur palette dari si Judy Doll mulu. Yang ini dari Gogotel's. Konsepnya sih sama, 2 shade contour, 1 highlighter matte, dan 1 highlighter shimmery. Dia lebih murah, 60 ribuan aja. Kalau si Judy Doll kan 120 kalau nggak salah. Cuma ya yang ini nggak ada kaca. Warna konturnya sama-sama cool tone, meski gue ngerasa yang Judy Doll tuh lebih abu dikit. Mungkin karena formulanya lebih halus kali ya, lebih mirip bayangan gitu. Si Gogotel's juga abu, tapi nggak sampai segrey si Judy Doll di muka, menurut pendapat gue. Satu hal yang perlu diperhatikan, shade kontur si Gogotel's itu pigmented banget buat produk sejenisnya. Pas pertama pakai gue sempat terlalu ngeblok dan kaget, jadi pakainya tipis-tipis aja, baru di build. Dia formulanya lumayan halus kok, terbilang cukup smooth, buildable, meski emang mesti hati-hati takut jeder shade contour ngeblok di muka. Buat highlighter matte, dia lumayan, harus di-build dikit-dikit biar kelihatan banget di skin tone gue. Cukup smooth, nggak chalky. Si yang highlighter shimmery juga lumayan sparkly, tapi nggak lebay sampai yang bergaris gitu jadinya, mirip Tin Man. Overall, buat harganya yang cukup affordable, 60.000 udah dapat 4 shades. Si Gogotel's ini cakep dan fungsional. Blush lama dari Pink Flash, lumayan pigmented buat shade yang ini. Cukup lah buat blush under 20.000. Ini gue apply di pipi, samping hidung, sama dagu. What a shame gue suka produk ini, tapi nggak demen banget sama packagingnya.
Buat harga under 30.000, dia isinya banyak, 100 ml. Marshmallow Set On Matte Setting Spray ini ya kayak namanya, punya kemampuan oil control cukup bagus dan finishnya matte nyaman. Cuma spraynya itu loh, kayak lo tahu kan keran air wudhu yang diputar dikit muncrat kemana-mana, tapi kalau diputar banyak malah deras banget. Kalau gue nyemprotnya deket, pasti partikel spraynya terlalu deras dan takut ngerusak complexion. Tapi kalau agak jauhan, itu spraynya kemana-mana sampai baju gue juga basah. Sempet tanya tuh di Instagram gue kemarin ada yang pakai juga atau enggak, dan yang pakai bilang semprotannya emang begitu. Jadi kayaknya biar dapat hasil yang sama tanpa kena semprotan brutal, gue bakal pindahin ke botol semprot lain. Sayang banget spraynya begitu, padahal produknya bagus. Buat lipis, gue ambil lip duo bentuk AirPod punya Gogotells. Lucu dia, isinya ada 2 shades, satu lip velvet, satu glossy. Murah juga 40 atau 50 ribuan. Pernah gue review di video yang ini. And here's the final look. I know panjang rambutnya awkward karena gue potong rambut dan kependekan. Terus gue ngide aja nambah aksesoris telinga ala-ala fantasi. Nah, kan gue recreate makeup lama ini dan terinspirasi dari eye look yang ini. Menurut lo gimana? Bagus nggak? Atau masih jelek kayak yang lama? Look lama ini membingungkan by the way. Ngapain gue makeup tebal begitu tapi bahkan nggak inget itu pakai maskara atau enggak? Nggak kelihatan soalnya bulu matanya. I would say hasil look ini lumayan kalau lo cuekin complexion jelek di dahi gue yang bentuknya mirip Australia itu. Omong-omong soal makeup di dahi, mari rekap makeup baru yang gue coba di video ini. Foundation Pixi. Gue pengen suka sama produk ini karena demen concealernya. Tapi I don't know, di gue hasilnya kurang bagus. Memang matte nyaman, oil control lumayan, tapi di dahi gue susah banget nempel mulus. Kalau ditambahin malah ngangkat lagi. Di area kering agak seret pas di blend, sedih. Padahal dia kalau cakep semuka bisa jadi pilihan bagus untuk foundation affordable. Maskara Gute. Lo pada yang bulu mata lurus dan turun kayak gue, tapi pengen maskara yang bisa ngangkat letik dan tahan lama, cobain deh. Harganya masih di bawah 50 ribu, buat bulu mata bawah atau atas di gue sama-sama stay seharian, recommended. Contour palette Gogotells. Sekalian jawab mending yang ini atau punya Judy Doll deh. Kalau lo mau yang lebih pigmented dan lebih murah, pilih Gogotells. Kalau mau lebih halus dan smooth looknya, lebih cool tone dikit, terus ada kacanya, pilih Judy Doll. Intinya begitu sih. Setting spray Marshmallow bakal jadi favorit gue, kalau aja semprotannya nggak sebrutal ini. Matte finish, oil control lumayan, isi banyak. Kalau pengen tetep pake, saran gue ya siapin botol lain yang semprotannya lebih halus. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.